Halo pemirsa dimanapun berada, warga Kabupaten Kebumen dan tentu saja warga di luar Kabupaten Kebumen. Jumpa lagi di Free Talk bersama Kebumen Update dan masih bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen. Di kesempatan kali ini ada yang menarik, bahasan yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi Anda para peserta BPJS Kesehatan. Kita akan membahas kaitannya dengan PRB. Apa itu PRB? Program Rujuk Balik. Untuk itu di samping saya sudah hadir, kali ini ada Kak Dian Sinta. Halo, apa kabar? Halo, Kebetulan namanya sama nih ya, sama-sama Dian. Kak Dian ini adalah staf promotif dan preventif dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, gitu ya Kak Dian ya? Betul. Kaitannya dengan program PRB nih Kak Dian. Banyak sekali ya program-program suatu layanan yang diluncurkan, tapi ada banyak juga permasalahan justru dari peserta atau anggotanya menjadi tidak tahu bahwa oh ternyata ada program ini, ada program ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu di awal ini Kak Dian kaitannya dengan PRB ini sebetulnya kebijakan yang seperti apa sih sampai BPJS Kesehatan mengeluarkan program ini? Iya, baik. Terkait dengan program PRB atau sering disebut PRB itu ada panjangannya, program rujuk balik. Itu memang dari BPJS itu diperuntukkan untuk peserta-peserta yang mempunyai penyakit kronis yang kondisinya udah stabil, itu nanti bisa dikembalikan ke FKTP. Tujuannya apa? Karena nanti biar termonitoring secara rutin tiap bulannya itu dari dokter di FKTP seperti itu. Jadi memang untuk peserta-peserta yang punya kondisi atau berpenyakit kronis yang sudah stabil bisa dikembalikan. Iya. Jadi siapa saja nih yang sebenarnya bisa memanfaatkan program rujuk balik atau PRB ini? Kalau untuk terkait dengan manfaatnya itu dari segi pesertanya itu sendiri, karena nanti tiap bulannya kan akan termonitoring oleh bagian FKTP. Nah itu nanti kalau dari FKTP itu kan sebagai gatekeepernya itu awalnya peserta itu kalau mau berobat itu kan harus melalui FKTP terlebih dahulu. Nanti juga bisa ke RTL atau rumah sakit itu. Jadi nanti kalau manfaatnya itu dari segi pesertanya itu sendiri, dari segi FKTP-nya itu sendiri, dari segi RTL-nya sendiri atau rumah sakit. Iya, oke. Tentu ada landasan atau alasan ya sampai dilakukan kebijakan program PRB ini. Apa memang ada kasus-kasus tertentu yang kemudian kalau tadi disampaikan ada peserta yang memiliki penyakit kronis, ya, kemudian dirujuk ya ke berarti rumah sakit besar ya? Kan kalau untuk pelayanan program JKN ini kan untuk pelayanan kesehatannya itu kan harus berjenjang terlebih dahulu dari FKTP. Jika dari FKTP itu ditangani oleh dokter umum itu kompetensinya itu tidak bisa, itu baru akan dirujuk ke FKRTL. Nanti ke KRTL atau rumah sakit yang kita sering sebut itu ke rumah sakit. Nanti kalau dari rumah sakit itu sudah ditangani oleh spesialis karena kompetensinya spesialis di rumah sakit, itu nanti kalau sudah stabil itu nanti akan dikembalikan lagi ke FKTP. Jadi rujukan itu berjenjang kalau untuk program JKN itu sendiri. Jadi nanti kalau untuk peserta-peserta yang kondisinya kronis sudah stabil itu nanti akan dikembalikan. Ada ukuran kondisi kesehatan atau kondisi medis yang seperti apa nih sampai peserta dari BPJS Kesehatan bisa menggunakan program ini? Iya, kalau untuk kriteria untuk didaftarkan sebagai peserta PRB itu memang ada kriterianya. Itu nanti kalau dari rumah sakit itu dari dokter spesialis itu peserta itu sudah memenuhi kriteria 3B.
benar diagnosanya, benar obatnya yang masuk di dalam daftar formalium yang obat-obat PRB, dan benar-benar kondisi peserta itu sudah stabil. Itu nanti akan dikembalikan oleh dokter spesialis untuk ditangani di FKTP. Jadi memang kriterianya itu harus tiga-tiganya dipenuhi. 3B tadi kalau kita sebutnya itu 3B. Benar diagnosa, obat, dan benar-benar kondisinya peserta itu sudah stabil. Iya, itu baru bisa kan dikembalikan. Iya. Kalau misalnya ini Kak Dian, ada satu pasien ya dengan penyakit kronis nih, sudah dirujuk ke suatu rumah sakit ya, istilahnya tadi apa? PRB. PRB ya? Iya. Enggak, maksudnya rujuk awal. Rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang, misalnya dari kabupaten ya, rumah sakit di kabupaten, misalnya di Kebumen nih, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Jogja, misalnya seperti itu. Ini biar pemirsa lebih mudah memahaminya ya. Kemudian selang beberapa waktu kan ada masanya ya ketika proses rujuk. Iya, dari ada masa kabupaten, rujukan itunya, masa berlaku rujukannya itu 90 hari. 90 hari, 3 bulan ya? Iya, sekitar 3 bulan. Betul. Kemudian nanti akan dikembalikan. Kalau kondisi peserta itu sudah stabil, dia akan dikembalikan. Iya, jadi kan untuk peserta yang bisa didaftarkan PRB itu kan juga diagnosa PRB-nya kan ada beberapa, 9 diagnosa PRB. Ini nanti dokter ya yang akan mendiagnosa pemenangnya, iya medis. Iya, ada 9 diagnosa yang bisa didaftarkan sebagai peserta PRB itu nanti ada beberapa, salah satunya adalah DMHT, jantung, stroke, PPOK, asma, skizofrenia, epilepsi, itu bisa. Itu nanti beberapa ada 9 diagnosa itu nanti bisa kalau kondisinya sudah memenuhi kriteria 3B tadi, peserta itu bisa dikembalikan. Nanti kalau walaupun peserta itu dirujuknya ke luar kota, itu nanti dokter dari rumah sakit yang di luar kota itu yang bisa mendaftarkan juga. Jadi seluruh Indonesia dokter dari rumah sakit manapun bisa mendaftar. Karena nanti berlakunya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini Kak Dian, si pasien ini ternyata sudah nyaman nih berkonsultasi ataupun ditangani oleh satu dokter tertentu, satu dokter spesialis tertentu, ya. Karena katanya kalau kita sakit dan berobat itu faktor sugesti juga mendukung ya. ikut berperan gitu. Ada yang kadang-kadang misalnya dari rumah udah sakit nih. Begitu sampai di ruang tunggu, belum ketemu dokternya ya, belum dapat resep segala macam, udah sembuh, tersugesti gitu. Iya. Kalau misalnya kasusnya seperti ini Kak Dian, jadi si pasien ini merasa bahwa dia nyaman atau kesehatannya membaik ketika ditangani di dokter spesialis di suatu rumah sakit yang dirujuk di awal itu ya. Kemudian ternyata dokter yang bersangkutan itu sudah menyatakan sudah stabil, sudah bisa kembali. Ini bisa tidak si pasien ini tetap menjalani kontrol kaitannya dengan penyakit yang dideritanya itu di rumah sakit itu? Kalau peserta itu sudah dirujuk balik, nanti akan kembali ke FKTP. Nanti ada sistemnya. Jadi sudah tadi rujukan itu kan nanti dilihat masa berlakunya kan. Nanti kalau sudah habis ya nanti tetap akan kembali ke FKTP. Oh gitu. Iya. Jadi nanti dari FKTP itu nanti tetap akan kalau dia itu kompetensinya masih bisa ditangani di FKTP, dia tidak akan merujuk lagi. Oh gitu. Iya. Jadi meskipun si pasien karena kalau untuk program rujuk balik atau terutama untuk JKN ini kan pelayanan kesehatan berdasarkan indikasi medis. Indikasi medisnya dari dokter itu sudah tidak bisa dikembalikan ke FKTP, jadi dia akan dari rumah sakit akan mengembalikan. Jadi walaupun pasiennya aku tetap ingin di sini kayak gitu, ya kalau dari indikasi medisnya sudah tidak dianggap tetap akan kembali karena di FKTP itu sebagai gatekeeper. Kayaknya kan pelayanan pertama itu tetap harus ke FKTP terlebih dahulu. Jadi untuk berkonsultasi di rumah sakit itu pun sudah tidak bisa ya dengan menggunakan fasilitas BPJS harus Kesehatan. Berjenjang kembali. Kalau mekanismenya sendiri untuk sistem dalam memperoleh obat bagi pasien PRB ini seperti apa?
Dian? Iya, kalau untuk pelayanan obat sendiri nanti dari kan kalau sudah dirujuk balik peserta itu kan kembali ke FKTP. Dari persepan dokter spesialis yang dari rumah sakit itu nanti akan diteruskan oleh dokter yang di FKTP. Jadi nanti obat-obat apa yang sudah dituliskan dari spesialis itu diteruskan oleh dokter FKTP untuk pengambilan obat oleh peserta itu di apotek PRB. Kalau di Kebumen itu untuk apotek PRB kan ada apotek Lokulo ya, ada beberapa ruang farmasi juga, puskesmas. Itu nanti dari peserta itu dilampiri istilahnya dibawakan itu surat pengantar PRB MTM itu nanti untuk mengambil obat di apotek PRB yang kerjasama dengan BPJS bisa. Ini obat yang akan diberikan atau diterima oleh pasien ini apakah sama dengan obat yang sebelumnya diberikan itu? Oleh spesialis? Iya, sama karena jenisnya ya? Sifatnya di FKTP itu meneruskan resep dari spesialis. Iya, karena kan kalau untuk peresepan PRB ini harus mengikuti peresepan dari spesialis. Jadi dari rumah sakit yang tadi dirujuk di awal ya? Iya, dari dokternya spesialis itu nanti peresepannya obatnya apa-apa, nanti akan dilakukan kopi resep ke FKTP untuk diteruskan untuk pengambilan obatnya di apotek PRB atau di ruang farmasi kalau di Jadi tidak ada alasan ya, misalnya seorang pasien ini merasa tadi ya balik lagi, saya udah nyaman nih dengan dokter spesialis A di rumah sakit ini nih. Obatnya saya sudah cocok ini. Ketika dikembalikan ke paskes awal ya berarti ya? Iya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada di mungkin nanti FKTP terdaftarnya di DPP apa dokter praktek perorangan atau di puskesmas atau di klinik nanti yang bersangkutan akan tetap menerima obat yang sama. Iya. Oke. Meskipun misalnya dikembalikannya lagi misalnya di puskesmas, itu gimana Kak? Kalau dikembalikan ya tetap bisa. Tetap nanti bisa ya dengan obat yang sama. Iya. Karena nanti kalau misalnya dengan kondisi peresepan obat dari spesialis dilanjutkan untuk diteruskan ke FKTP, nanti kalau misalnya perlu evaluasi, dia dari FKTP itu akan merujuk lagi. Itu. Jadi kondisinya nanti mungkin di FKT di rumah sakit kondisinya sudah memenuhi kriteria 3B udah stabil tadi dikembalikan ke FKTP, ternyata beberapa bulan kondisinya kan kondisi untuk peserta itu kan beda-beda ya dari hari ke hari. Iya, tidak sama ya, tidak selalu stabil ya Kak ya. Betul. Nanti ternyata pas dalam evaluasi di FKTP itu ada komplikasi atau apa kan nanti dari FKTP bisa merujuk kembali ke rumah sakit. Iya, jadi nanti untuk evaluasi obatnya itu bisa. Ini balik lagi nih agak ke awal. Program ini sudah berlangsung berapa lama ini? Sudah lama. Sudah lama ini sekali kan, ya. Terkait dengan kebijakan itu sendiri kan ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 itu terkait dengan pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional itu diberlakukan sejak awal itu kan sudah. Oke, harapannya sendiri sebenarnya apa dari program ini Kak? Harapannya itu untuk peserta-peserta, terutama untuk yang peserta PRB ya, harapannya itu nanti peserta itu bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi nanti pengobatannya itu tidak terjadi komplikasi selanjutnya. Jadi untuk obat dengan pengobatan itu penyakit-penyakit kronis itu bisa segera ditangani. Jadi tidak merembet ibaratnya komplikasi. Tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi cepat ditangani. Jadi peserta itu bisa kualitas hidupnya lebih meningkat. Lebih baik. Luar biasa. Keren sekali. Terima kasih Kak bincang-bincangnya di Free Talk kali ini. Terima kasih Kak Dian ya. Sekali lagi. Baik, demikian pemirsa ngobrol kita di Free Talk Kebumen Update bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen kali ini kaitannya dengan PRB, program rujuk balik. Kalian bisa menuliskan komentar pertanyaan di bawah. Siapa tahu ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti bisa dijawab langsung ya. Boleh. Baik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dian Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.